Disiplin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Kita lanjutkan pertemuan kita. Semoga sehat-sehat semua ya. Pada semangat semua, pada kuat-kuat semua untuk menghadapi tantangan-tantangan berikutnya. Nah, kita langsung mulai saja ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan memberikan pemaparan terkait dengan lanjutan dari yang kemarin ya. Ini kita pertemuan kedua BIMTEK EDM dan ERKAM bersama saya Yasir Aska. Kemudian kita akan menuju pokok bahasan apa saja yang akan kita bahas per pagi ini. Yang pertama adalah evaluasi pembelajaran LMS. Yang kedua kita akan membahas mengenai evaluasi tugas EDM yang kemarin saya berikan. Kemudian penjabaran tugas berikutnya terkait dengan aplikasi ERKAM gitu ya. Ini akan kita bahas. Yang pertama, evaluasi pembelajaran LMS. Ini kemarin per pagi ini sudah saya cek ya, progres pengembangan pengerjaan tugas dari para rekan-rekan sekalian. Ini alhamdulillah maksimal di angka 48% ya untuk yang rombel 3. Ini selamat ya untuk Pak Khairul Anam, Ibu Wahyuning Tias, dan rekan-rekan sekalian ini yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, sudah 48%, udah mentok gitu. Nanti habis ini silakan dilanjutkan lagi. Nah ini untuk berikutnya ya, ini ada yang masih kurang, tolong dipercepat progresnya, lebih dikembangkan lagi ya. Kemudian dari yang lainnya, ini MTSS Muhammadiyah, tolong lebih dikejar lagi ya, ini belum melakukan progres sama sekali, jadi tolong lebih dipercepat lagi karena ini sudah memasuki minggu terakhir ya. Kemudian ini juga sama sudah 48%, terima kasih, ini udah mentok, udah bagus sekali progresnya, tolong dilanjutkan. Nah setelah ini apa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu, nanti dari hari Kamis sampai hari Jumat besok ya, hari Jumat besok tolong diselesaikan hingga progresnya mencapai 100%. Jadi tolong pastikan nanti progresnya 100%. Untuk yang Zoom sudah saya buka, sudah tidak saya kunci, artinya nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan sampai terakhir sampai 100%. Tentu saja dengan pengerjaan tugas-tugas yang terkait gitu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini ada yang bertanya kan di grup ya terkait dengan akun yang tidak bisa login. Nah, kemudian saya cek gitu ya, ada problem ternyata. Problemnya adalah gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini salah satu contohnya yang tadi bertanya Pak Eko ya, MTSS Miftahul Huda. Itu saya cek di EMIS ya, EMIS Pendisnya itu, ini kan NSM-nya sama ya, NSM-nya sama, tetapi kabupaten kotanya yang terdaftar di ERKAM itu Tulang Bawang Barat. Sehingga tadi saya kesusahan untuk mencari, karena ternyata tidak terdaftar di kabupaten asalnya. Ini kan Kabupaten Mesuji ya, Kabupaten Mesuji. Tetapi ternyata yang yang terdaftar di ERKAM adalah Tulang Bawang Barat. Nah, kekeliruan ini sepertinya akan berimbas pada beberapa hal, termasuk dengan manajemen user dan juga masalah EDM dan ERKAM yang akan dipantau oleh timnya Pak Wahid gitu. Jadi nanti tolong kalau ada Pak Wahid ini langsung berkoordinasi dengan TIP-nya atau dengan orang pusat ya, karena saya kan hanya sebagai fasilitator ya, tidak sebagai timnya. Jadi tolong nanti dihubungi lebih lanjut terkait dengan hal ini, karena kalau nanti sampai di ERKAM yang beneran seperti ini tentu akan menyulitkan Pak Wahid sendiri ya. Kemudian saya khawatirnya ini tidak hanya terjadi pada MTSS Miftahul Huda, tetapi juga pada madrasah yang lainnya. Jadi tolong untuk Pak Wahid nanti bisa dikoordinir lagi apabila ada kekeliruan seperti ini ditemukan, nanti bisa dihubungin pihak provinsinya. Kemudian, nah ini saya coba cek ya, mungkin ada beberapa yang masuk, ada beberapa yang nggak masuk gitu ya. Evaluasi tugas EDM yang ada di dalam daftar ERKAM, yang di aplikasi ERKAM untuk Kabupaten Mesuji,
itu belum ada nih sama sekali yang menyelesaikan, total selesai masih 0 gitu ya. Nanti Pak Wahid bisa melihat siapa saja madrasah yang sudah menyelesaikan EDM dan mana saja yang belum menyelesaikan EDM nanti akan terlihat dengan jelas oleh Pak Wahid dan juga oleh pengawas. Nanti Pak Wahid bisa memberikan akun pengawas kepada pengawas madrasah di Kemenak Mesuji. Nah, nanti pengawasnya bisa ngecek beneran nggak sih madrasahnya itu udah nyelesain EDM atau belum gitu. Nah, nanti bisa dicek sama Pak Wahidnya gitu ya. Nah, untuk yang MTS juga sama nih kondisinya nih. Total selesainya masih 0, kemudian progresnya jadi belum ada nih yang mengerjakan sampai tuntas. Jadi Pak, tapi saya udah menginput Pak beberapa Pak. Iya, menginput saja itu tidak terdeteksi oleh sistem. Yang terdeteksi oleh sistem apabila kepala madrasah sudah menyelesaikan approval, sudah melakukan persetujuan di dalam aplikasi EDM. Apabila belum menyelesaikan EDM, maka dianggap dia belum selesai gitu. Walaupun sudah menginput beberapa, walaupun sudah menginput 25, 26, tapi kalau kamatnya belum approve, maka tidak akan ada progresnya gitu ya. Tidak terlihat progresnya. Untuk yang MA, sebagaimana tadi saya khawatirkan, karena banyak yang nyasar itu, ada beberapa yang nyasar, sehingga ini lihat ini ya, ini ada MAS Mesuji 018, MAN Mesuji 036, ini kan nama-nama yang tentu saja tidak ada di Kabupaten Mesuji ya, tetapi muncul di sini. Nah, ini saya cek tadi ada banyak yang tidak muncul. Nah, sebelum kita masuk ke tugas berikutnya, ke penjabaran tugas berikutnya yang mungkin akan agak sedikit lama, jadi mungkin ada yang ingin kita diskusikan mengenai EDM atau mengenai sistem LMS gitu ya. Ini saya buka dulu tutupnya. Nah, silahkan yang ingin bersuara, udah saya buka. Kemudian kalau ada yang mau chat juga silahkan gitu, biar ketemu dengan saya langsung. Kalau ada yang mau didiskusikan terkait dengan 5 budaya mutu, kemudian sistem perencanaan penganggaran madrasah, ya, saya persilahkan gitu. Kalau misalnya nggak ada ya nanti saya lanjut ke materi berikutnya. Nggak ada, tidak ada yang ingin bertanya, tidak ada yang ingin menyampaikan pendapat. Kalau misalnya tidak ada, ya sudah saya lanjutkan lagi ya Bapak Ibu ya. Untuk tugas berikutnya itu sebenarnya kita berfokus pada yang namanya aplikasi Erkam ya. Jadi ada sering teman-teman itu di lapangan itu sering tanya sama saya, mungkin bukan dari Kabupaten Mesuji ya, dari kabupaten lain, itu sering tanya, Pak, saya udah ngerjain EDM, kenapa saya harus ngerjain Erkam lagi? Nah, itu berarti ada kekeliruan yang tidak dipahami oleh rekan-rekan. Jadi yang namanya aplikasi Erkam ya itu terdiri dari 2 bagian ya. Yang pertama adalah pengerjaan EDM, evaluasi diri madrasah terkait dengan bagaimana caranya menemukan kekurangan-kekurangan atau kelebihan yang sudah dilakukan oleh madrasah. Yang kedua adalah mengenai aplikasi Erkam. Jadi aplikasi Erkam itu sendiri gitu Bapak Ibu ya. Jadi Erkam itu gunanya adalah dalam masalah penganggaran. Ya, penganggaran dana BOS. Sedangkan EDM ya masalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh madrasah. Ini 2 hal yang berbeda tetapi berada di dalam aplikasi yang sama, yaitu aplikasi Erkam Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi tolong dibedakan, nanti akan ada 2 tugas. Jadi 2 tugas itu adalah yang pertama Bapak Ibu kemarin kan sudah saya kasih tugas untuk menyelesaikan EDM ya. Kemarin mungkin sudah berburu banyak dokumen di tempatnya Bapak Ibu. Nah, kemudian berdasarkan bukti fisik dan pengukuran kinerja mutu madrasah yang dilakukan di EDM, maka kan nanti kan akan ketemu berbagai macam kekurangan tuh, kekurangan-kekurangan yang terkait di madrasah. Nah, kekurangan-kekurangan tersebut itu nantinya diperbaiki, dievaluasi, disempurnakan pada tahun berikutnya. Kan EDM itu kalau Bapak Ibu lihat tadi di dalam sini ya,
Ini kan tahun anggaran 2021. Ya, tahun anggaran 2021. Makanya Bapak Ibu kemarin nguploadnya dari bulan Januari sampai bulan Juni, alias semester genap tahun kemarin ya, tahun ajaran kemarin. TA 2021 ya. 2021. Nah, tetapi Bapak Ibu kemudian ini kan tahun anggaran 2021, tetapi nanti RKAM-nya untuk 2022 gitu ya. RKAM-nya itu untuk 2022. Jadi Bapak Ibu, EDM itu nanti mengoreksi kekurangan pada tahun 2021 untuk kemudian diperbaiki di dalam RKAM yang tahun anggaran 2022. Jadi nanti berproses nanti dia itu muter terus ya. Nanti untuk tahun anggaran 2022, EDM 2022, berarti nanti untuk RKAM yang tahun 2023. Demikian ya. Terus menerus nanti akan seperti itu sehingga dokumen-dokumen bukti fisik yang dibutuhkan untuk penguploadan di EDM itu nanti perlu disimpan oleh madrasah tiap tahunnya. Nanti kalau ada yang berkaitan dengan akreditasi ya nanti bisa dipakai juga untuk akreditasi gitu ya. Nah, untuk RKAM sendiri jangan sampai madrasah-madrasah itu hanya asal menganggarkan saja Bapak Ibu. Maksudnya menganggarkannya asal itu bagaimana? Misalnya begini nih Bapak Ibu ya. Kan kita tahu nih kekurangan di madrasah kita ya, kekurangan di madrasah kita pada tahun 2021 itu misalnya adalah kurang guru-guru ini kurang pelatihan katakanlah ya, guru-gurunya kurang pelatihan. Nah, kemudian ternyata yang dianggarkan di dalam RKAM itu justru malah beli jamban WC gitu. Jadi kurangnya pelatihan tapi yang dibeli dianggarkan jamban. Jadi kan nggak sinkron gitu ya. Jadi EDM dan RKAM ini harus sinkron. Ibaratnya kalau kita punya rumah ya, kalau kita punya rumah di akhir bulan Desember kemudian kita evaluasi. Musim hujan gini ternyata ada banyak banjir nih. Ada banyak bocor nih masuk nih. Hujannya masuk dalam rumah kan bocor tuh. Nah, kemudian setelah kita evaluasi, oh ini aku harus perbaiki nih. Evaluasi diri rumah tangga, EDRT gitu kan. Kemudian kita evaluasi, oh ternyata ini ada kekurangan di rumah saya, gentengnya bocor gitu. Maka kemudian di tahun berikutnya sang kepala rumah tangga ya sudah, karena dinding bocor, kita beli jamban WC. Kan nggak nyambung ya Pak Ibu ya. Yang bocor itu dinding, yang bocor itu atap, yang bermasalah itu atap, tapi kemudian yang dibeli itu adalah jamban. Jadi kan nggak sinkron tuh antara kebutuhan dengan penganggaran. Jadi harapannya kenapa kok dimasukkan dalam satu aplikasi adalah agar terjadinya sinkronisasi antara hasil EDM yang ditemukan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi EDM itu bukan hanya sebatas Bapak Ibu mengupload dokumen bukti fisik, bukan sekedar itu. Yang dimaksud dengan EDM adalah bagaimana kemudian Bapak Ibu menemukan kekurangan-kekurangan yang ada di dalam madrasahnya Bapak Ibu gitu ya. Ditemukanlah berbagai macam kekurangan itu untuk kemudian kita sempurnakan di tahun anggaran berikutnya gitu. Itu yang dimaksud dengan kesinkronan antara EDM dengan RKAM gitu. Tapi Pak, jangankan untuk EDM gitu. EDM itu kan untuk menemukan kekurangan ya. EDM kan untuk menemukan kekurangan. Ada hal-hal lain yang tidak ada di dalam EDM gitu ya. Jadi EDM itu kan sifatnya untuk memperbaiki kekurangan. Kalau Bapak Ibu sudah membaca semua 26 butir pertanyaan yang ada di dalam instrumen EDM kemarin di dalam aplikasi EDM itu tidak semuanya tercover ya. Item-item yang ada di dalam kegiatan operasional sehari-hari madrasah kan banyak yang tidak tercover ya. Misalnya masalah honor.
Honor kan tidak ada tuh disinggung di dalam EDM ya, sama sekali nggak ada. Masalah honor guru tidak ada disinggung. Honor guru, honor TU, honor operator itu kan nggak disinggung tuh sama sekali tuh. Kemudian masalah bayaran operasional lah, listrik, kemudian apalagi air, telepon, internet, dan lain-lain sebagainya ya. Air, telepon, internet itu kan nggak disinggung tuh di dalam EDM Bapak Ibu. Tapi apakah kemudian kita nggak menganggarkan? Nggak bisa. Kenapa? Karena ya ini adalah kondisi sehari-hari yang dibutuhkan oleh madrasah. Setiap bulan madrasah perlu melakukan penganggaran untuk yang sifatnya operasional. Sehingga EDM itu sebenarnya harusnya dibagi menjadi dua macam ya. EDM yang sifatnya operasional seperti ini dan EDM yang sifatnya ya continuous improvement ya, pengembangan untuk budaya mutu lebih lanjut gitu ya. Nah, di dalam penganggaran tentu Bapak Ibu bilang kan, jangankan untuk mengembangkan gitu, jangankan untuk mempercantik rumah, mempercantik diri, mempercantik mengecat ulang gitu. Untuk kebutuhan makan sehari-hari para anggota keluarganya aja itu kita ngos-ngosan kan gitu ya, ada banyak yang bilang gitu. Jangankan memperbaiki genteng bocor, Pak, kami untuk makan minum aja susah gitu. Nah, untuk yang seperti itu, jadi kan kita harus bedakan tuh yang sifatnya mempercantik, mengembangkan, memperbaiki dengan yang sifatnya operasional sehari-hari. Nah, kalau misalnya ya kemudian ada rumah tangga genteng bocor, belilah dia atap, belilah dia genteng, belilah dia kayu dan lain sebagainya. Kemudian dia nggak beli beras nih, nggak beli minyak, nggak beli gas dan lain sebagainya. Nah, kira-kira itu nanti nasibnya si orang ini gimana dong? Mati kan? Rumahnya bagus tapi orangnya mati kan, percuma kalau seperti itu kan. Jadi memang harus kita melakukan kesinambungan. Mungkin yang disampaikan oleh Bapak Kemenak kemarin, kenapa kok bos itu habis di satu titik saja, di satu SNP saja, tidak menyebar di 8 SNP ya, karena seperti ini mungkin ya. Ada dua asumsi saya. Yang pertama adalah ya memang dananya habis untuk masalah kebutuhan rumah tangga ini, sehingga dia nggak bisa menganggarkan untuk yang lain-lain gitu ya. Tetapi ada juga yang mungkin madrasah yang tidak tahu, yang tidak pandai dalam menganggarkan. Misalnya gini nih Bapak Ibu, ya Bapak Ibu kan butuhnya untuk makan nih si rumah tangga ini ya. Si rumah tangga ini kan butuhnya makan. Kemudian mohon maaf nih ya, kalau tersinggung mohon maaf. Ada bapak-bapak yang kemudian tidak melakukan penganggaran untuk membeli nasi, untuk membeli beras. Dia melakukan penganggaran untuk beli sesuatu yang lain. Misalnya dia mau beli motor, beli mobil gitu ya. Dia mau beli sesuatu yang lain gitu. Nah, kira-kira dalam penganggaran itu kan berarti keliru nih si bapaknya kan, dia kurang pandai dalam melakukan penganggaran. Nah, saya rasa dua asumsi saya ini bisa jadi terjadi di madrasahnya Bapak Ibu. Apakah yang pertama yaitu karena dananya sudah habis untuk operasional saja. Yang kedua, apakah kemudian masalah yang kedua adalah tidak atau belum mengerti terkait dengan bagaimana cara melakukan penganggaran yang tepat, alias finansialnya itu belum tertata dengan baik gitu. Jadi kita perlu untuk mencari tahu lebih lanjut terkait hal tersebut. Nah, itu pengantar mengenai EDM dan RK. Nah, sekarang kita akan masuk kepada aplikasinya. Nah, kemarin kalau Bapak Ibu sudah lanjut di dalam LMS, itu sebenarnya di LMS, ini saya share screen yang lain dulu ya. Di dalam LMS, ini LMS-nya ya, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Di dalam LMS itu sebenarnya sudah ada nanti ketika Bapak Ibu di 05 ini ya, di 05 aplikasi RKAM, itu nanti Bapak Ibu akan bisa melihat sebentar ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat item-item apa aja yang perlu dipelajari. Di aplikasi RKAM ini sudah lengkap ya pada dasarnya ya. Ada pengantar pengenalan RKAM, kemudian ada apa lagi di sini,
pengenalan RK, penjelasan level admin madrasah, ini nanti dalam bentuk video. Nanti silakan Bapak Ibu pelajari lebih lanjut ya. Semuanya akan muncul di sini gitu ya. Silakan dipelajari satu persatu. Videonya ini nggak bisa dipercepat ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya sudah nonton bisa Bapak Ibu udah nonton sekali, itu nanti bisa dipercepat gitu. Cuma kalau belum nonton, belum centang hijau nih, kita nggak bisa mempercepat gitu. Jadi kalau mau mempercepat itu caranya adalah tonton sekali terus nanti kita bisa mempercepatnya gitu. Nah, tetapi kalau misalnya Bapak Ibu ini kan udah banyak nih Bapak Ibu nanti nonton sekian banyak. Kalau misalnya Bapak Ibu tipe pembelajarannya adalah tipe yang suka baca, itu saya juga sediakan Bapak Ibu. Ini saya share screen lagi. Cara share screen-nya ini. Screen one. Oke. Nah, Bapak Ibu nanti bisa nah ini saya udah punya PDF-nya. Ini saya membuat sendiri. Ya, ini user manual tutorial RKAM. Ini juga ada semua item-item pembelajaran terkait dengan RKAM ada di sini ya. Walaupun mungkin belum full, tetapi paling enggak secara garis besar itu sudah saya jelaskan di PDF ini. Nanti akan saya bagikan di Telegram ya, di grup kita nanti akan saya bagikan. Kemudian kita mari belajar. Sebelum kita lebih lanjut belajar, mungkin ada pertanyaan. Silahkan di kolom chat atau di raise hand juga boleh. Silahkan berbicara. Kalau nggak ada, saya lanjutin ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita jadi di user manual tutorial RKAM ini sudah saya jelasin ya tata cara penggunaannya dan lain sebagainya. Ini saya susun PDF ini, e-book ini itu dari tahapan-tahapan yang perlu dilakukan oleh madrasah. Maka di sini di bab 2 ini saya bilang ya ada fitur-fitur umum RKAM ya. Fitur-fitur umum itu artinya penggunaan secara umum ya. Misalnya di sini untuk cara login, lupa password, fitur-fitur utama. Ini kayak tadi kasusnya Pak Eko nanti bisa dilihat di lupa password ini ya. Nanti kalau ingin lihat PDF-nya. Kemudian ada masalah tahun anggaran, notifikasi, ada akun user, dashboard, EDM, manajemen user, referensi, usulan, dan laporan. Nah, kemudian saya menggunakan studi kasus ya untuk kita lebih jelas dalam memahami. Jadi saya jelaskan juga dengan menggunakan studi kasus. Kemudian ini modul admin madrasah ya. Ini yang paling banyak itu di sini nih dari halaman 27 sampai halaman 147 itu apa langkah-langkah yang akan dikerjakan oleh madrasah gitu ya. Yang pertama adalah di sini langkah-langkah penggunaan aplikasi RKAM oleh madrasah. Ini proses awal login dan registrasi ini kemarin sudah ya. Kemudian langkah-langkah pengisian EDM. Nah, ini kita akan menggunakan ini kemarin sudah saya jelasin ya pengisian EDM. Mungkin yang belum adalah cara approval kepala madrasah. Nanti cara approval kepala madrasah ada di sini juga. Kemudian langkah-langkah perencanaan dalam aplikasi RKAM. Jadi aplikasi RKAM itu nanti ada dua macam ya. Jadi ada yang perencanaan dan ada yang namanya realisasi. Jadi ada perencanaan, ada realisasi. Oke, kita ke flowchart-nya aja. Ini kalau nanti diklik halamannya bisa langsung menuju ke situ ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke flowchart-nya dulu. Flowchart itu apa sih? Flowchart itu kayak alur kerja, Pak Ibu. Jadi saya menambahkan flowchart itu biar Bapak Ibu nggak pusing. Apa namanya tuh langkah demi langkahnya itu harusnya seperti apa gitu. Jadi waktu awal saya BIMTEK pertama kali tahun kemarin itu kita diajarin macam-macam tuh caranya, fitur-fiturnya, tapi kita nggak dikasih tahu flowchart-nya. Padahal ini adalah basic. Untuk memahami sesuatu itu kita butuh flowchart ya. Apa aliran kerjanya itu seperti apa. Habis ini ngerjain apa, habis apa ngerjain apa itu harus jelas benar ya. Itu makanya saya buatin flowchart-nya. Flowchart ada 3 ya, ada pengisian EDM, perencanaan dan realisasi gitu. Kemudian ada misalnya what if, ini bukan judul film ya, bukan judul serial. What if itu artinya adalah apa namanya tuh kemungkinan yang bisa saja terjadi di dalam aplikasi RKAM apabila ada problem-problem tertentu gitu. Nah, kemudian setelah itu ada
Kan sering ada tuh teman-teman yang nanya ke saya ya, itu kemudian saya kumpulin jadi satu di FAQ, jadi frequently asked question gitu. Jadi tetapi untuk yang problem-problem terbaru bagaimana Pak? Ini ya belum gitu ya, FAQ terbaru ya nanti kita nunggu perkembangan berikutnya ya. Kemudian ada troubleshooting, kira-kira yang apa namanya tuh kalau ada masalah, maka caranya gimana untuk yang teman-teman proktor teknisi tentu udah paham ya maksudnya dari troubleshooting itu. Kemudian ada FHM, frequently happen mistakes. Jadi kalau biasanya kan ada frequently asked question ya, pertanyaan yang sering diajukan gitu. Kalau saya bikinnya frequently happen mistake, artinya kekeliruan-kekeliruan yang sering dilakukan oleh madrasah terkait dengan penggunaan aplikasi RKAM ini gitu ya. Ini saya kumpulin jadi satu. Totalnya 210-an halaman, nanti silahkan dinikmati, dipelajari lebih dalam. Oke, kita mulai dulu dari flowchart. EDM dulu ya. EDM ini kemarin saya jelasin ulang ya. Tanggal basis pengerjaan sudah, kita pilih nomor instrumen, masih ingat ya. Kemudian kalau ada bukti fisik, kita upload. Kalau nggak ada bukti fisik, ya kita lakukan centang tidak memiliki. Jadi ada proses yang terjadi seperti ini. Kemudian kalau sudah upload bukti fisik, isi ringkasan deskripsi, kemudian tentukan tingkat pencapaian kinerja ya TPK, kemudian kita ditanya nih apakah semua indikator sudah selesai. Kalau belum selesai balik lagi ke sini. Misalnya nomor instrumen yang A2 gitu kan. Lanjutin. Jadi prosesnya sama kan? Proses yang terjadi berulang-ulang looping gitu ya. Kemudian apakah semua indikator selesai? Sudah, misalnya 26 sudah selesai, maka klik selesaikan. Kemudian, nah ini yang kemarin banyak yang tanya, misalnya Pak, bagaimana cara kepala madrasahnya untuk bisa melakukan approval gitu. Kemudian yang harus dilakukan oleh bendahara atau operator adalah memilih usulan rencana kegiatan untuk rekam gitu. Jadi kemudian kepala madrasah melakukan review instrumen EDM dan review usulan rencana kegiatan, baru nanti bisa melakukan persetujuan atau penolakan. Itu kemarin ini lampiran kerja untuk flowchart EDM-nya. Nah sekarang untuk perencanaan RKAM ya, ini untuk perencanaan untuk RKAM. Nah kita mulai ya. Penambahan yang pertama dilakukan ini adalah registrasi atau pendaftaran. Ini ada fungsinya nih ya, fungsi selaku Kemenak dan fungsi selaku pelaksana yaitu kepala madrasah maupun bendahara atau staf atau operator gitu. Jadi kenapa sih kok RKAM itu punya banyak akun? Kalau misalnya emis kan paling akunnya untuk yang kemarin ya, yang kemarin bukan untuk yang sekarang. Kan hanya operator aja yang ngerjain gitu. Kenapa untuk yang RKAM itu sekarang ada banyak role, ada banyak peran? Nah, sama sebenarnya ya. Karena dalam aplikasi RKAM itu kita harus berbagi peran. Tidak semua itu dikerjakan oleh bendahara gitu. Jadi ada yang perlu dikerjakan oleh bendahara dan ada yang perlu dikerjakan oleh kepala madrasah. Oke. Yang pertama registrasi pendaftaran yang harus dilakukan oleh Pak Wahid selaku Kemenak adalah membagi kode registrasi. Nah, kemarin kan kode registrasinya itu berupa nomor statistik madrasah ya NSM ya. Nah, nanti saat RKAM yang beneran itu kan RKAM latihan yang kemarin kita pakai ya. Saat nanti RKAM beneran itu kode registrasinya untuk nanti ketika Bapak Ibu melakukan pendaftaran itu bukan NSM tetapi kode unik. Nah, kode uniknya itu yang bisa membuka hanyalah Pak Wahid. Jadi nanti Pak Wahid akan membagikan kode tersebut kepada Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu melakukan pendaftaran kayak kemarin ya. Melakukan pendaftaran. Kemudian habis melakukan pendaftaran untuk aplikasi RKAM ini apa yang dilakukan? Melakukan penambahan rencana pendapatan. Oke, kita uji coba ya Bapak Ibu ya. Kita uji coba, saya akan masuk ke aplikasinya. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ini akun saya, ini akunnya siapa ini ya? Oh, masih Kemenak nih. Akun saya masih Kemenak ya. Nah kemarin kan ada yang nanya tuh Pak, kok di tempat Pak Yasir ada menu ganti role Pak gitu, sedangkan di tempat saya nggak ada gitu. Nah ganti role ini fungsinya untuk bisa berpindah-pindah antar akun ya. Ini saya punya beberapa akun biar nanti saya bisa prakteknya lebih mudah ke Bapak Ibu gitu ya. Nah tapi mungkin banyak yang nggak punya nggak ada ganti role gitu ya. Nah, nggak apa-apa Bapak Ibu. Terus Pak, kalau Kamat sama bendahara mau ngerjain di satu laptop itu gimana? Ya sama kayak kemarin caranya ya. Misalnya ini nih, kita login sebagai kepala madrasah. Kemudian nanti ya
kalau mau ganti selaku bendahara ya di logout dulu, kemudian masukin akunnya bendahara. Kalau nggak mau pindah-pindah logout login itu gimana Pak caranya? Ya bisa di ini misalnya yang ini kan saya menggunakan Google Chrome nih sebagai browsernya. Nah nanti Bapak Ibu misalnya kepala madrasah itu bisa pakai Google Chrome, kemudian kamatnya nanti pakai Firefox gitu ya, itu bisa. Nah, oke kita mulai. Ini masih akun kan Kemenak, saya mau ganti menjadi akunnya suatu madrasah ya. Saya ganti. Kemudian nanti setelah saya melakukan penggantian, nanti saya akan uji coba kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa memperhatikan sistem yang terjadi seperti apa. Oke, ini saya klik akun. Ya, ini ya, akunnya sudah menjadi kepala madrasah. Oke, kemudian kita akan coba kerjakan di menu ini ya, menu rencana. Menu rencana, kita klik menu rencana pendapatan. Ini saya hapus dulu biar nanti Bapak Ibu bisa melihat sistemnya seperti apa. Tapi ini kalau Pak kenapa kok gagal Pak Yasir itu nggak bisa menghapus? Ya, saya nggak bisa menghapus karena saya udah pakai tuh duitnya udah saya pakai di sini, jadi nggak bisa lagi gitu ya. Oke, kalau misalnya nggak bisa, saya coba ke yang lain gitu ya. Semoga yang ini bisa. Kalau nggak bisa ya nanti saya akan mencoba yang itu ya, madrasah yang lain terlebih dahulu. Bisa enggak? Nah, oke gagal semua, berarti saya perlu ya, saya cek dulu di sini. Atau enggak sekalian ya Bapak Ibu, sekalian lihatlah bagaimana proses kalau misalnya kita udah ngisi terus kita mau ngapus gitulah ya. Jadi sekalian aja saya praktekin. Sebagai bendahara dulu, oke. Kemudian ini kalau Pak Ibu nanti sudah ngisi itu kayak gitu tuh ya. Jadi kalau Pak Ibu udah ngisi bawah-bawahnya, kalau Pak Ibu udah ngisi bawah-bawahnya ya berarti atasnya nggak bisa di delete gitu ya. Ya kan saya udah ngeluarin banyak nih ya. Item-item realisasi, maka saya hapus-hapus dulu nih. Oke, pajaknya saya hapus dulu. Jadi kalau ngapus gimana? Ngapusnya dari ekor. Ngapusnya dari ekor baru ke kepala. Nggak bisa kita ngapus kepala ke ekor, nggak bisa ya. Jadi kita hapus dulu dari kepala ke ekor. Oke, ini sudah. Kemudian untuk yang ini saya juga sama. Saya hapus-hapus dulu ya. Sekalian lah bisa sambil melihat ya cara ngapusnya tuh kayak gimana gitu. Oke, kemudian yang ini kita hapus juga. Salah. Kita klik hapus. Oke, kalau sudah kemudian saya ganti lagi sebagai kepala madrasah. Karena yang bisa melakukan penghapusan untuk rencana kegiatan adalah kepala madrasahnya. Oke, di rencana kerja dan anggaran ini saya klik aksi, klik hapus ya. Masih adakah ini itemnya? Oh, output kegiatannya belum dihapus. Ini ganti lagi ya. Itulah kita harus teliti sekali di dalam aplikasi Aircam ya. Karena satu dan lain halnya saling berkaitan erat gitu. Ini kenapa nggak bisa Pak? Ini belum saya hapus. Ya, ini saya hapus dulu. Ya, oke. Saya hapus terlebih dahulu. Oke. Ya. Oh, ini kosong. Oke. Kemudian kita baru pergi ke kepala madrasahnya untuk melakukan penghapusan pada item pekerjaannya. Ya, rencana kerja dan anggaran, kemudian di sini kita hapus. Apakah bisa? Ya, bisa kan? Nah, itu jadi cara menghapusnya adalah dari ekor ke kepala, gitu ya. Nggak bisa kita kebalik. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu bisa jadi ini tidak muncul nanti tombol tambahnya. Misalnya gini, ini di madrasah mana ya?
di Lubuk Linggau. Oke, misalnya nih saya ganti dulu nih sebagai di RKAM latihan yang kan Kemenak Kota Lubuk Linggau. Jadi nanti tugasnya Pak Wahid adalah melakukan setting seperti ini nih, ya, melakukan setting seperti ini di pengaturan tanggal input gitu ya. Nah, kalau misalnya tanggal inputnya saya edit, terus saya ganti ya, misalnya tanggal 11 November. Ini, ya, tanggal 11 November jam 00. Oke, kita baik gitu, ini juga sama. Oke. Oh, ini balik lagi kan. Nah, ini memang perlu agak berhati-hati sedikit Pak Wahidnya nanti ya. Karena emang agak tricky untuk yang ini. Jadi nggak bisa sembarangan. Kita lihat dulu ya. Dia nggak bisa disetting pada yang belum berjalan. Kita klik simpan. Oke, artinya dia mulai 11 November dan selesai tanggal 11 November. Ini adalah penginputan. Oke, sekarang kita ganti lagi ke madrasahnya. Madrasahnya tadi namanya Madani. Oke, saya ke kepala madrasahnya, Bapak Ibu. Silakan dicek di sini. Kita ke menu rencana. Jadi untuk RKAM itu ada dua ya, di menu rencana dan di menu realisasi ini gitu ya. Nah, sekarang kita ke menu rencana pendapatan. Nah, ini tulisannya gini ya Bapak Ibu. Selesai. Jadwal sudah berakhir, akhirnya tombol tambah nggak bisa gitu. Saya sering lihat tuh di grup Facebooknya teman-teman operator itu sering ada yang nanya, kok jadwalnya berubah-ubah, itu siapa yang menentuin, dan di kabupaten ini bisa kok, di kabupaten yang lain ada yang cerita nggak bisa gitu kan, ada kebingungan di antara teman-teman. Nah, ini mungkin saya perlu clearkan ya. Jadi untuk pengaturan penginputan RKAM, bukan EDM ya, sekali lagi, penginputan rencana RKAM, rencana rekam ya, itu yang menentukan adalah kabupaten kotanya masing-masing, bukan provinsi, Bapak Ibu, dan juga bukan pusat. Jadi kalau nanti ada problem seperti ini, jadwal sudah berakhir, padahal Bapak Ibu masih mau nginput, siapa berarti yang ingin dimintakan tolong ya? Pak Wahid berarti yang bisa, gitu ya. Jadi bukan orang pusat, bukan orang provinsi, gitu ya. Sekarang kita buat pengaturannya dulu. Ya, kita ganti. Nah, nanti kalau tempatnya Bapak Ibu seperti itu, minta tolong Pak Wahid ya untuk yang melakukan pengaturan tanggal. Ini di menu pengaturan di tanggal input. Nah, ini kita ganti nih, kita edit lagi gitu kan. Kita edit terus kita masukin nih bulan Desember nih ya. Tanggal 31 Desember. Nah, biar bisa latihannya panjang. Silakan latihan RK. Oke, kita klik simpan. Oke, ini kondisinya aktif ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita ganti role lagi sebagai yang kepala madrasahnya MTS Madani tadi. Oke, kemudian kita akan coba login. Nah, sekarang kita ke menu ini, rencana pendapatan. Klik ini, rencana pendapatan. Nah, ini udah berubah lagi kan? Sudah bisa, kemudian tombol tambahnya sudah bisa dipakai. Kalau tadi kan nggak bisa dipakai, sekarang udah bisa dipakai. Oke. Kemudian kita klik tombol tambah, klik. Kemudian sumber dana. Ini untuk yang swasta dulu ya. Untuk yang swasta itu ada APBN BOS tahap 1, tahap 2. Jadi kita klik dulu tahap 1 misalnya. Kemudian nilai pendapatannya tuh nggak bisa kita ketik Bapak Ibu. Nggak muncul kan? Ini saya udah ngetik nih, tapi nggak muncul apa-apa. Kenapa? Karena kita diminta untuk tarik data. Klik tarik data, maka dia otomatis akan mengambil data yang ada di portal BOS-nya Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi dia otomatis menyesuaikan dana BOS yang ada di portal BOS. Gitu. Kemudian kita klik simpan. Nah, dalam melakukan penganggaran di dalam aplikasi RKAM, Bapak Ibu kan biasanya tahap 1 ngerjain di bulan Januari untuk sampai bulan Juni. Habis itu tahap 2 ngerjainnya di bulan Juli atau bulan Juli Agustus gitu. Nggak bisa Bapak Ibu ya. Untuk yang di dalam aplikasi RKAM itu kita melakukan penganggarannya berbasis pada tahun. Makanya di sini tulisannya TA tahun anggaran ya, bukan tahun ajaran gitu ya. Jadi TA 2022. Maka kita melakukan penambahan lagi nih. Sumber dananya untuk tahap 2 kita lakukan tarik data lagi, kemudian kita klik simpan. Maka otomatis kita sudah punya dana, bukan dana perencanaan maksudnya ya,
dana perencanaan untuk penganggaran tahun 2022. Nah, kalau sudah punya dana ini, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Yang kita lakukan adalah kita melakukan pengisian kegiatan. Nah, kegiatan ini siapa yang mengerjakan? Yang mengerjakan adalah kepala madrasah. Nah, tolong dicatat juga ya, untuk perencanaan pendapatan itu yang mengerjakan juga kepala madrasah, bukan bendahara nih. Saya ganti ya, misalnya sebagai bendahara madrasah. Nah, ini bendahara madrasah, saya login atas nama bendahara madrasah ya. Di menu rencana pendapatan, lihat nih ya, tombol tambahnya nggak muncul. Nanti ada yang tanya sama siapa, kok tambah-tambahnya nggak muncul? Iya, karena Bapak Ibu login sebagai akun bendahara nih, akun bendahara madrasah. Itu nggak bisa, nggak ada tombol tambah untuk bendahara. Pun untuk rencana kerja dan anggaran itu nggak ada tombol tambahnya untuk bendahara. Yang ada tombol tambahnya adalah di akunnya kepala madrasah. Artinya apa? Artinya yang mengerjakan rencana kerja dan anggaran untuk perincian rencana kerjanya itu dikerjakan oleh kepala madrasah. Oke, saya ganti dulu sebagai kepala madrasah. Oke, sebelum lanjut kita ke ini dulu ya, flowchart-nya ya. Setelah melakukan penambahan rencana pendapatan, apa kegiatan selanjutnya? R itu artinya rencana ya. Rencana kedua ya, step selanjutnya adalah menginput kegiatan. Di sini ada keterangannya untuk mendukung tercapai visi dan misinya. Kan setiap kamat tentu ada dong, kita udah belajar mengenai SNP, kita belajar mengenai hierarki perencanaan dan penganggaran gitu kan. Itu kan ada visi dan misi gitu. Jadi kamat pasti punya visi dan misi. Itulah kenapa yang melakukan penginputan untuk kegiatan itu sebaiknya kepala madrasah. Kenapa? Karena kan kegiatan itu tercermin dari visi dan misinya kepala madrasah gitu. Jadi yang punya visi dan misi siapa? Bukan operator ya. Yang punya visi dan misi untuk memajukan madrasah itu bukan bendahara. Yang punya visi dan misi untuk memajukan madrasahnya mau dibawa kemana, 5 tahun lagi, 3 tahun lagi, 1 tahun lagi, itu yang menentukan siapa? Kepala madrasah, bukan operator. Itu tolong dipahami. Sehingga akan ada banyak penginputan kegiatan itu yang sifatnya strategik dan tidak familiar di matanya bendahara dan di matanya operator. Kamat perlu mendetailkan strateginya untuk mencapai visi dan misi lewat bentuk kegiatan apa saja yang perlu dilakukan. Selain itu, kegiatan juga harus mengacu pada hasil EDM. Ya. EDM-nya terkait dengan yang tadi sudah dibahas. Kemudian kita akan cek bagaimana cara melakukan penginputan kegiatan ini. Kita lanjut lagi di dalam aplikasi RK-nya, kita login selaku kepala madrasah. Kita pastikan dulu ini kita login sebagai kepala madrasahnya Bapak Ibu ya. Oke, sebentar. Nah, kita masuk ke menu rencana kerja dan anggaran Bapak Ibu. Kemudian setelah masuk ke menu rencana kerja dan anggaran, itu kita klik tombol tambah. Nah, di sini sebenarnya ada rekomendasi evaluasi diri madrasah. Kalau nanti Bapak Ibu sudah melakukan persetujuan, ya si kamatnya sudah melakukan persetujuan, nanti sebenarnya akan nongol nih di sini nih item-item kegiatan yang direkomendasikan oleh tim untuk dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya itu akan muncul di sini. Nah ini juga ada nih bantuan afirmasi, ini terkait dengan bantuan afirmasi yang mungkin didapetin oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, kita masuk ke semua kegiatan ya, semua kegiatan kita masuk standar pendidikan. Nah, dalam membuat kegiatan itu kita kan perlu tahu kegiatan terkait itu masuknya di standar pendidikan mana. Ini kita nggak bisa nggak bisa milih sub kegiatan sebelum kita memilih kegiatan ya. Kita nggak bisa milih kegiatan sebelum kita milih yang namanya standar pendidikan. Oke, untuk kita coba studi kasus kita ya. Studi kasus kita itu sebenarnya pada honor. Ya, misalnya kita milih honor. Sub kegiatan kita pingin honor. Terus kan kita honor guru maksud saya ya. Kemudian kita bertanya-tanya honor guru itu masuk ke SNP mana ya? Kok saya nggak tahu ini gitu kan. Jadi bingung ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu kepala madrasah, bendahara dan operator
untuk memudahkan Bapak Ibu dalam langsung menginput, kan nggak mungkin Bapak Ibu coba satu-satu, saya coba ini kemudian saya coba ini kemudian nanti sub kegiatannya apa nih, honor gitu, nggak ada honor gitu. Masa Bapak Ibu mau nyoba satu-satu, oh di standar 1 nggak ada, kita coba deh standar 2 gitu. Ini kegiatan belajar mengajar, kita cari karena guru itu termasuk belajar mengajar, kemudian saya masukin pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, nggak bisa kayak gitu Bapak Ibu, ya. Itu nanti Bapak Ibu dalam proses penyusunan seperti itu ya, kalau nginputnya bisa nggak Pak? Bisa aja, asal nginput tuh bisa Bapak Ibu. Tetapi kemudian nanti untuk ketika pas dievaluasi jadi rancu gitu ya, Bapak Ibu sih bisa aja beralasan, karena kan honor guru termasuk dalam kegiatan belajar mengajar, ya sudah saya masukin aja dong dalam kegiatan belajar mengajar. Ya kalau hanya berdebat kusir ya emang bisa, tetapi secara esensial apakah itu benar atau tidak kan nggak. Kita nggak tahu gitu. Kemudian bagaimana sih cara melakukan penganggaran yang terkait? Caranya adalah kita lihat di referensi ya Pak Ibu ya. Di referensi di menu kegiatan. Kemudian ini ada export nih. Ada export, kita klik Excel ya Pak Ibu. Kemudian ini kita pilih save gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah kebuka kita open nih Bapak Ibu. Sudah buka. Nah, nanti akan muncul kayak gini, kita enable editing dulu. Terus ini kita rapiin dikit ya. Nah, sebenarnya paling enak pakai komponen BOSS ya. Kita ngefilter pakai komponen BOSS, tapi sepertinya untuk tahun depan nggak ada lagi pembagian mengenai komponen BOSS ini. Jadi ya kita fokus aja di sub kegiatannya kalau gitu ya Bapak Ibu ya. Ini caranya kita filter ya Bapak Ibu di data, kemudian kita filter. Oke. Sub kegiatannya kemudian kita pilih tuh honor Bapak Ibu. Kita cari honor. Gitu ya. Nah, nanti sub kegiatan yang ada tulisannya honornya akan muncul di sini nih. Nah, kita baca ya. Ternyata untuk pembayaran honor GB, PNS, dan tenaga kependidikan itu ada di SNP yang standar pengelolaan atau SNP nomor 6. Nama kegiatannya adalah kegiatan pengembangan manajemen sekolah atau berkode 17. Sehingga si kode sub kegiatan tersebut adalah 6.17.12. Artinya standar 6 kegiatannya nomor 17 dan dia ini sub kegiatannya di nomor 12. Oke, kita uji coba sekarang ya Pak Ibu ya. Kita masuk ke menu rencana kerja dan anggaran. Kemudian kita klik tambah. Kemudian standar pendidikannya kita pilih standar pengelolaan. Kegiatannya kita pilih kegiatan pengembangan manajemen sekolah nomor 17 tadi ya. Kemudian sub kegiatannya, nah ini bisa diketik ya Bu Bapak Ibu ya. Kita ketik honor. Nanti yang ada tulisannya honor akan muncul semua, kita pilih. Itu caranya ya. Itu cara memilih sub kegiatan. Tetapi Pak, kalau saya mau beli ATK gimana ya Pak ya? Gitu. Misalnya Pak Ibu cari tuh ATK gitu ya. ATK. Nah, muncul Pak Ibu. Saya mau beli buku Pak, beli buku perpus gitu. Buku. Nggak ada tuh, no match di sini. Nggak ada buku perpusnya. Jadi semua item-item kegiatan yang akan dimasukkan itu pada dasarnya adalah kita masukin di sub kegiatannya. Ini mungkin hampir sama dengan RKAKL, tapi kita bahas lain waktu ya untuk masalah RKAKL. Untuk yang madrasah negeri, mungkin di pertemuan berikutnya kita bisa bahas mengenai apa sih RKAKL dan bagaimana kondisinya, apa keterkaitannya dengan di RKAM. Sekarang kita belajar yang umum-umum aja dulu ya. Nah, saya mau beli printer Pak, printer gitu kan, kita mau beli printer. Nggak muncul tuh beli printer kan, terus Bapak Ibu mau masukinnya kemana kan, pasti ada sedikit kebingungan terkait dengan hal itu ya. Nah, maka Bapak Ibu ya memang kita perlu menelaah lebih lanjut mengenai si SNP ini terkait apa, kemudian kegiatan tersebut terkait apa. Oleh sebab itu saya bilang paling enak sebenarnya kalau zaman dulu itu kita pakai komponen BOSS. Misalnya ya kalau komponen BOSS untuk ini saya buka dulu untuk yang ini ya, apa namanya Juknis tahun kemarin. Juknis tahun kemarin itu ada di sini di Juknis BOSS. Nah, di sini kan kita kalau di sini ini Juknis tahun kemarin tahun 2021 maksud saya ya. Tahun 2021. Nah, kalau di Juknis ini sebenarnya agak enak kita nanti nyari itemnya tuh.
Misalnya mau beli buku perpustakaan gitu ya. Beli buku perpustakaan ini untuk yang RA ya, bukan untuk yang MIMT SMA. Nah, misalnya saya mau beli buku perpustakaan, Pak, kan gampang tuh. Buku perpustakaan di komponen nomor berapa, Pak Ibu? Di komponen nomor 8 ya kan? Ini. Komponen nomor 8 pengembangan perpustakaan, itu kan ada buku teks utama dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya cara carinya lebih mudah lagi kalau di sini. Berarti untuk yang ini kita filter aja nih, kode bosnya kita filter yang nomor 8. Kenapa? Karena tadi kan perpustakaan di kode nomor 8 ya Pak Ibu ya. Nah, berarti untuk beli buku kita pakai yang di antara dua ini, kira-kira yang mendekati mana nih, kan gitu. Terus misalnya beli printer itu kita cari ya, beli printer. Ada nggak beli printer di dalam item ini? Si working on it gitu. Coba kita cari aja lah ya. Setahu saya pengelolaan madrasah tidak ada di pengelolaan madrasah, adanya di nomor 13. Saya nggak salah, ada di nomor 13. Nih, ada nih ya, pembelian printer, komponen pembelian ini meliputi printer nih, ada nih. Nah, berarti kita bisa pilih yang untuk nomor 13. Oke, nah kita cari aja yang mendekati yang mana gitu kan. Nah, jadi ada item-item itu yang lebih mudah diselesaikan dengan kode BOS yang ada gitu ya. Nah, nanti untuk item-item yang lain silakan berkreasi dalam mencari kegiatan tersebut di dalam Excel ini gitu. Jadi tolong untuk bendara dan operator itu harus menguasai sedikit banyak mengenai si Excel ini gitu ya. Kemudian kita lanjutin lagi tuh. Kan kita udah nih ya sampai pembayaran honor GBPNS sudah tuh. Terus kelompok sasaran, artinya kelompok yang terkenai oleh sub kegiatan kita. Dalam hal ini yang terkenai kan adalah si honor GBPNS ya, honor guru. Artinya kelompok sasarannya siapa? Guru dong ya. Kemudian kita pilih guru. Kemudian waktu pelaksanaan untuk bayar honor guru itu mulai kapan sampai kapan ya? Karena ingat ya sekali lagi kita itu basisnya adalah tahun anggaran. Kan ada yang bilang, oh Pak, untuk yang tahap 1 sih dari Januari sampai Juni gitu. Sedangkan untuk tahap 2 dari Juli sampai Desember. Nggak bisa Pak Ibu ya. Untuk masalah penganggaran ini itu kita lakukan dalam kerangka kerja 1 tahun. Berarti kalau untuk pembayaran honor guru itu kita lakuin dari Januari sampai Desember gitu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk output ini sebenarnya Pak Ibu nanti bisa lihat di dalam sistem perencanaan dan penganggaran madrasah di LMS-nya itu ada dipelajarin tuh ya, di sistem perencanaan dan penganggaran madrasah di sini nih. Kemarin udah belajar ya sistem perencanaan dan penganggaran madrasah, Bapak Ibu udah belajar mengenai visi, misi, kemudian ada tujuan, output dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu perlu pahami ya, definisi dari ini kan hasil kan sebenarnya kalau di dalam yang kita pelajari di LMS namanya bukan hasil ya, tapi namanya outcome ya gitu ya. Nah, jadi silakan dipelajari apa sih definisi dari output, apa definisi dari hasil. Sekali lagi, itulah kenapa ini kan nggak mudah nih. Apa sih narasi dari si output ini? Tentu saya paham bahwa teman-teman operator tentu akan kebingungan. Jadi oleh sebab itulah yang memasukkan untuk item rencana kegiatan ini sebaiknya adalah kepala madrasah yang memiliki daya pandang dan daya jelajah lebih luas ketimbang operator. Kenapa ya? Karena operator kan sehari-harinya hanya mohon maaf ya, bukan hanya, tapi sehari-harinya melakukan penginputan untuk masalah emis dan simpatikan dan lain sebagainya. Sehingga ketika yang sifatnya strategik bukan teknikal itu agak sedikit dia ada shifting paradigm, ya ada perubahan paradigma yang dikerjakan oleh operator. Jadi shiftingnya pasti akan agak sulit sekali. Jadi oleh sebab itu yang perlu melakukan penginputan rencana kegiatan ini adalah kepala madrasah Bapak Ibu. Kita masuk ya Bapak Ibu ya. Ini sebagai contoh aja ya. Misalnya untuk outputnya ya, di sini kita tulis ya, terbayarnya misalnya terbayarnya 10 honor guru di madrasah X. Ini kita bisa lihat ini, sebenarnya output itu adalah hasil dari sebuah kegiatan. Hasilnya apa? Misalnya jumlah guru yang dilatih, berarti di sini juga bisa kita tulis jumlah guru yang dibayar gitu ya, jumlah guru yang dibayar.
jumlah guru yang dibayar 10 orang gitu ya. Ini 10 orang guru. 10 orang guru. Jadi ini berbentuk narasi ya. Untuk output yang di sini berbentuk narasi. Kalau kita belum menyelesaikan ini semua, ini tombol simpan nggak bisa nih kita klik. Jadi kita harus menyelesaikan ini semua, baru nanti tombol simpan bisa kita klik. Untuk hasil itu apa sih? Hasil itu adalah atau outcome adalah akibat dari output. Jumlah guru yang dibayar berarti misalnya terbayarnya honor guru di madrasah XX. Nah, kemudian kita membuat targetnya. Target itu maksudnya itu adalah item berapa banyak yang akan tercapai ya. Ini kita tulis di sini 10 guru kita tulisin aja, tapi jangan langsung di enter ya. Nggak bisa nih kalau kita nge-enter. Itu kita perlu scroll down kemudian kita enter, itu baru bisa gitu ya. Kemudian targetnya untuk hasilnya berapa? Kalau Pak Ibu udah lihat di video sistem perencanaan penganggaran madrasah, itu kan pada dasarnya untuk target itu kebanyakan menggunakan persentase, tapi jangan ditulis persen ya, nggak akan muncul. Kita buat simbolnya shift angka 5 tuh. Nah, kemudian nanti akan muncul tombol simpan. Kita klik tombol simpan. Nah, kemudian bagaimana Pak yang dikerjakan ya? Nanti kepala madrasah melakukan penambahan lagi untuk item yang lain. Nanti misalnya kayak beli ATK, beli printer, beli laptop, beli baru honor guru TQ, maksudnya honor TQ, kemudian listrik, air, telepon, internet, kemudian misalnya bikin pelatihan, misalnya ada ekskul, misalnya ada PAS, PAT, kemudian ada pendaftaran siswa baru, PPDB, dan lain sebagainya, itu dimasukin semua tuh. Dalam 1 tahun kegiatan, itu apa saja sih yang akan terjadi, apa saja yang akan dibiayai, apa saja yang akan dianggarkan oleh madrasah tersebut, itu semuanya diinputkan ke dalam RKAM ini Bapak Ibu gitu. Jadi habis selesai satu jangan langsung seneng ya, kepala madrasahnya nginput lagi terus semuanya. Yang kedua Pak Ibu, kalau satu item subkegiatan sudah diinput, itu nggak bisa kita nginput lagi. Misalnya nih ya pengelolaan, kita masukin lagi manajemen sekolah, kemudian kita cari honor guru tadi. Oh hilang Bapak Ibu, nggak ada lagi honor guru. Jadi apa yang sudah diinputkan oleh Bapak Ibu, maka tidak akan bisa lagi muncul itemnya di dalam subkegiatan tersebut Bapak Ibu. Artinya apa? Untuk satu item hanya bisa berlaku untuk 1 tahun anggaran. Oleh sebab itu jangan dipotong-potong Januari, Juni, terus Juli, Desember, nggak bisa kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi satu item kegiatan untuk 1 tahun anggaran Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita ambil contoh misalnya untuk PPDB ya, subkegiatannya PPDB. Nah, muncul berarti apa? Kita cari dulu nih PPDB itu masuk ke item mana sih gitu, SNP mana gitu ya. Kita ketik PPDB, enter. Oh ternyata dia masuknya di 2.3.1. Berarti kita cari di sini ya. Kita pilih yang SNP nomor 2. Kegiatannya nomor 3, baru nanti kita cari di sini PP. Ya. Untuk PPDB siapa nih? Madrasah, siswa, guru, masyarakat, kena semua boleh ya. Kita boleh centang lebih daripada 1 ya. Kemudian waktu pelaksanaan PPDB-nya kapan tuh kira-kira di tempatnya Bapak Ibu? Misalnya dari April sampai bulan Juni gitu. Tapi kalau misalnya nanti bayarnya bulan Juli ya ada sampai bulan Juli aja gitu ya. Biar nanti kita bisa melakukan penganggarannya di bulan Juli. Oke, kemudian outputnya ini misalnya untuk PPDB, terlaksananya PPDB di madrasah. Nah ini saya kasih contoh yang agak keliru dulu ya. Apa namanya ini oleh sebab itu kan ini agak tricky ya. Nanti akan saya tunjukkan di mana letak kekeliruannya gitu ya. Bukan keliru sebenarnya, apa namanya slightly true aja sebenarnya ya. Ini misalnya biasanya apa Pak Ibu kalau di tempatnya Pak Ibu PPDB ini targetnya apa? Biasanya ada kayak gini, terdapatnya atau masuknya gitu ya. Masuknya 100 siswa baru di madrasah kami gitu kan. Hasilnya targetnya berapa biasanya? Saya ada 100 gitu ya. 100 siswa gitu kan, pengen dapetin 100 siswa. Hasilnya ya kayak tadi tercapainya pendaftaran atau registrasi dari si siswa tadi 100
siswa. Tuh ya, berarti 100% kan oleh hal tersebut kan. Oke, kemudian kita klik simpan. Nah, nanti akan muncul nih di bawahnya Bapak Ibu nih yang si PPDB gitu ya. Si PPDB nanti ini juga akan muncul. Oke, kalau sudah kita cek dulu, nanti tolong ya dikerjain semua oleh kepala madrasahnya. Kan kemarin Bapak Ibu sudah diminta untuk melakukan pengerjaan RKAM tahun 2022 menggunakan Excel ya, masih menggunakan Excel kan. Nah, maka tugasnya untuk yang BIMTEK kali ini adalah tolong di-convert ya, dipindahkan dari RKAM yang Excel yang Bapak Ibu sudah buat, tolong semuanya dimasukkan ke dalam aplikasi RKAM ini gitu ya. Terus Bapak Ibu kalau sudah, ini kan sudah selesai nih. Kemudian Bapak Ibu tolong kita cek di sini ya Bapak Ibu ya, di langkah selanjutnya apa sih yang akan terjadi Bapak Ibu? Setelah menginput kegiatan, R3, pengecekan apakah kegiatannya sudah diinput, sudah seluruhnya belum gitu. Kalau belum ya lanjut lagi terus gitu ya. Nih, kalau belum lanjut lagi input gitu. Nah, kalau sudah itu kita langsung ke sini. Atau juga bisa di bypass ke sini. Ini harusnya gambarnya titik-titik ya, biar enak dilihatnya. Karena ada yang gambarnya solid, ada yang gambarnya solid juga. Mungkin Bapak Ibu bingung nih kenapa kok ada dua alur kerja di sini. Saya minta maaf, ini harusnya yang titik-titik. Kemudian langkah selanjutnya apa nih? Menginput rincian biaya per kegiatan. Kita lihat di sini ya. Ini kan camat nih. Berarti bukan camat dong yang ngerjain ini untuk rincian biaya. Rincian biaya ngerjain siapa? Bendahara atau operator atau staf gitu ya. Tetapi diharapkan tentu saja bendahara yang memasukkan, apalagi yang negeri ya. Yang negeri ini tentu akan sulit sekali apabila operator yang diminta untuk menginput gitu. Jadi diharapkan di sini yang menginput adalah bendahara. Bendahara merincikan apa saja kebutuhan yang diperlukan untuk setiap kegiatan berikut dengan nominal harganya. Oke, kita akan uji coba ya Pak Ibu ya. Yang mudah dulu dan yang itemnya paling banyak yaitu di masalah honor guru. Maka kita pilih dulu, saya ganti dulu sebagai bendahara. Kenapa? Karena tadi tugasnya bendahara ya Pak Ibu sekalian ya. Oke, kita pilih login, kemudian kita pilih rencana kerja dan anggaran. Ini lihat ya, nggak ada tombol tambah. Caranya gimana nih? Ini kan ada item-item nih yang udah dikerjain sama Bapak Camat atau Ibu Camat tadi ya. Maka caranya adalah klik aksi, klik rincian, oke. Kemudian kita klik tombol tambah, tek gitu ya. Kemudian kita pilih pendapatan, bos tahap 1, komponen biayanya. Di sini kita cari aja nih Bapak Ibu, honor gitu ya. Kita klik itu, kemudian kita pilih yang ini, honor rutin GBPNS di halaman 2 dia. Honor rutin non PNS pada madrasah ini bisa, tapi kebanyakan dipakai untuk TU ya. Ada tulisannya guru tuh juga ada nih. Honor rutin GBPNS. Oke, kita pilih harga, misalnya harganya bukan 500.000 ya. Misalnya tadi kan ini kita bisa pilih harga, kita bisa tetapkan harga gitu ya. Misalnya bukan 500.000, tapi misalnya dia dapatnya 300.000 per bulan gitu ya. Kita klik simpan. Kemudian akun belanjanya, ini ada 521111, ada 521213. Nah, ini disesuaikan dengan item yang ada di dalam Juknis. Kita coba cek ya dalam Juknis ya. Honor guru itu nomor 6 ya Pak Ibu ya. Nomor 6. Guru itu nomor 6. Oke. Nah, ini kan nomor 6. Di sini ada nggak itemnya ini? Biasanya kan ada ya kalau kita tuh kayak PPDB nomor 9 itu kan biasanya dikasih tuh. Nah, ini kan kayak gini. Belanja bahan 521211 kan seperti itu. Kita dikasih tahu, oh ini nanti masuk akunnya di 521211 gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian kalau misalnya nggak ada ya, kalau misalnya nggak ada, nah kalau misalnya nggak ada Bapak Ibu nanti bisa ya kita cari dulu gitu ya item tersebut masuknya di yang mana gitu. Nah, ini kita sementara pilih dulu yang ini ya, 521111 gitu ya, karena bukan honor output kegiatan juga, karena bukan kegiatan. Nah, kemudian ini ada pajak. Pajak di sini, kalau tidak ada ya jangan diketik gitu. Ini ada PPN. Pak, bukannya pajak di dalam dana pos itu ada PPh-nya juga, Pak. Kenapa nggak ada PPh? Nah, ini karena yang menambah item itu kan PPN ya, Pak Ibu ya. Kayak yang menambah beban pengeluaran kita itu kan PPN. Kalau PPh kan dia kan memotong beban pengeluaran sebenarnya ya.
Misalnya honor panitia 100.000, itu kan kita bayarnya tetap 100.000. Sedangkan yang dikasih ke store negara itu kan 5% dari 100.000 itu. Sedangkan 100.000 nominalnya tetap ya. Tapi kalau kita beli misalnya ATK gitu, katakanlah kertas 100.000, kemudian ada PPN-nya tuh. Kan sebenarnya kan nilai yang kita bayarkan kan bukan 100.000, tetapi 110.000. Kenapa? Karena kan 10% dibebankan kepada end user gitu kan. Jadi kenapa yang muncul di dalam perpajakan, di dalam aplikasi RKAM, di dalam perencanaan itu hanya PPN? Ya karena yang menambah beban pengeluaran itu hanya PPN, bukan PPh gitu ya. Tapi ada nggak PPh? Ada, nanti di realisasi itu ada PPh-nya gitu ya. Kita klik dulu, nggak ada dong. Kenapa? Karena honor rutin guru masa ada PPN, kan ngawur lagi gitu. PPN kan pada item-item yang terkenai ya, terkenai oleh pajak, sedangkan honor kan bukan dikenai oleh PPN gitu ya. Oke, kemudian ini koefisien perkalian. Ini kalau untuk bendahara biasanya tuh nyebutnya tuh dengan volume gitu ya. Kita tulis di sini 10 OB, 10 orang per bulan dikali dengan 12 bulan. Nah, tetapi Bapak Ibu kan nanti kan waktu penganggarannya, anggaran kasnya kan Januari sampai Desember ya, makanya terbuka semua nih. Tapi Bapak Ibu kan kita melakukan penganggarannya itu pembiayaannya melalui BOS tahap 1. Padahal BOS tahap 1 itu hanya terjadi di Januari dan Juni kan. Oleh sebab itu ini kita ganti, instead of daripada 12 bulan kita ganti 6 bulan gitu ya. Kemudian di sini kita masuk ke anggaran kas belanja. Anggaran kas belanja itu maksudnya per bulan itu kuantitinya itu berapa banyak sih? Ingat, tolong sekali lagi ya. Untuk AKB atau anggaran kas belanja ini adalah kuantitinya. Kuantiti yang terjadi setiap bulan itu berapa? Kalau untuk AKB ini kan 10 ya, 10 orang yang dianggarkan setiap bulannya kan gitu ya. Ini 10, ini 10, bulan April juga 10 orang guru, bulan Mei juga 10 orang guru, bulan Juni juga 10 orang guru. Nah, Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu keliru, misalnya di sini Januari tulis 6. Nah, nanti simpannya nggak akan muncul Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada perbedaan quantity, ini kuantitasnya di AKB dan koefisien. Di koefisien kuantitinya 60 nih Bapak Ibu. Sedangkan di AKB kuantitinya 36, kan nggak sama tuh Bapak Ibu. Nah, ini harus sama Bapak Ibu. Kuantiti di koefisien dengan kuantiti di AKB harus sama. Ini bedanya ya. Kalau di koefisien itu yang terjadi kuantitinya adalah perkalian. 10 kali 6. Ya, maka 60 kuantitasnya. Sedangkan kalau di AKB yang terjadi adalah penambahan. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6, maka dia akan menjadi 36. Jadi tolong dipahami konsepnya. Ini saya ganti 10, 10, dan 10. Maka nanti di sini kuantitinya 60, di sini kuantitinya 60. Kalau nggak bisa simpan gimana Pak? Pasti ada salah satu item yang nggak diisi. Entah pendapatan, entah komponen biaya, entah akun belanja, entah koefisien, maupun entah AKB-nya gitu ya Pak Ibu ya. Kemudian kalau sudah kita tinggal klik simpan. Nah, ini kan menunggu nih ya. Nanti kalau untuk yang tahap 2 bagaimana Pak? Yang Juli sampai Desember ya sama Pak Ibu. Lakuin penambahan. Penambatannya kita pilih yang tahap 2. Komponen biayanya kita pilih juga honor rutin. Oke, kemudian kita pilih yang GBPNS ini. Kemudian kita misalnya pilih tadi berapa? 300.000 ya. 300.000. Akun belanjanya kita pilih yang ini juga sama 10 kali 6 bulan. Kemudian, nah ini kita pilihnya di Juli nih ya Bapak Ibu ya. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Baru kemudian kita klik simpan. Nah dengan ini tugasnya bendahara untuk honor guru udah selesai. Maka tugas selanjutnya Bapak Ibu kita baca lagi ya di PDF-nya. Menginput rincian biaya, pengecekan total anggaran. Nah, apakah sudah maksudnya antara anggaran kan mungkin sekitar 100 jutaan itu. Nah, apakah 100 juta itu sudah dianggarkan semua atau belum itu maksudnya? Kalau belum, maka balik lagi nih input rincian biaya lagi gitu. Jadi artinya harapannya adalah
antara berapa yang di rencana pendapatan dengan rencana penganggaran duitnya itu nanti ketemunya sama. Kalau rencana pendapatan 100 juta ya sini 100 juta gitu. Jadi antara rencana pendapatan dengan rencana penganggaran itu nanti hasilnya sama. Terus Bapak Ibu kalau sudah apa yang dilakukan? Melakukan persetujuan, kamatnya melakukan persetujuan. Saya ambil contoh ya. Kita ganti lagi ke akun kepala madrasah. Oke, saya ganti lagi ke akun kepala madrasah. Oke, kemudian kita ke menu rencana kerja dan anggaran, kita klik aksi, kita klik rincian, kemudian kita klik aksi, kita klik persetujuan. Oke, kita klik disetujui, kita klik disetujui. Nah, kalau tolak gimana Pak? Ya bisa aja silakan ditolak, nanti bendahara akan memperbaiki kembali. Kita klik disetujui. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, kita ke ini tahapan terakhir ya. Yaitu kita ke laporan, di sini di menu laporan, di menu BOS, kita pilih rekam BOS K1, kemudian kita pilih ekspor, kita pilih PDF. Nanti di tab browser sampingnya akan muncul tadi Bu, penganggaran yang sudah kita lakukan. Nah, ini artinya adalah rekam yang sering dikumpulkan oleh Bapak Ibu ke Kemenak, ketika masih dipegang Kemenak maksud saya. Jadi semuanya akan muncul di sini, kita bisa baca, jadi honor rutin GBPNS, koefisiennya 10 OB kali 6 bulan, harga satuan, ini mestinya harga satuan ya, 300.000, maka kalau dikalikan 300.000 kali 60 ya, 10 kali 6 kan 60 ya, 60 kali 300 adalah 18 juta. Itu dilakukan penganggaran di tahap 1. Kemudian yang tahap 2 juga sama ya, honor rutin GBPNS, 10 orang per bulan, 300.000, 18 juta. Tetapi tahapnya berbeda nih, kolom tahapnya yang ada di tahap 2, tahap satunya 0. Artinya penganggarannya terjadi pada bulan Juli sampai Desember gitu ya. Maksudnya ini Juli sampai Desember. Kemudian ini subtotalnya berapa? 18 juta, totalnya adalah 18 tambah 18 36 gitu ya. Nah, jadi dokumen ini nanti silakan Bapak Ibu download. Ini ada menu downloadnya kan di yang ini nih. Samping tombol printer silakan di-download. Kemudian setelah download Bapak Ibu silakan untuk mengupload. Jadi inilah yang nanti akan diupload di dalam tugas BIMTEK yang ini ya. Yang di sekolah gitu ya. Yang di aktivitas 97 ya ini. Nah, tolong yang diupload adalah yang ini ya. Di aktivitas 97, tolong yang diupload adalah yang dokumen rekam tadi. Tapi ya jangan cuma 2 iko gini aja, jangan cuma 2 item ini aja ya. Yang di-upload ini adalah yang sesuai dengan Excel yang Bapak Ibu lakukan. Jadi sekalian Bapak Ibu melakukan latihan untuk penguploadan. Nah, nanti juga sama kan untuk yang item yang ini. Nah, nanti kemudian bendaharanya melakukan rincian untuk yang kegiatan yang lain, yang PPDB kan belum nih. Nanti sama ya, aksi, rincian, kemudian nanti ngelakuin penambahan. Ini nggak bisa nambah karena masih menggunakan akun kepala madrasahnya. Nah, nanti bendaharanya login lagi, masuk rencana kerja dan anggaran, diklik aksi, klik rincian, kemudian nambah untuk kegiatan si PPDB. Terus nanti tambah lagi untuk kegiatan yang lain yang ada di dalam item kegiatannya kepala madrasah. Gitu Bapak Ibu sekalian. Kira-kira sampai sini monggo kalau ada pertanyaan. Silahkan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Kalau nggak ada mungkin kita cukupin ya. Kita cukupin, nanti kita berdiskusi lebih lanjut di dalam di dalam aplikasi Telegram. Nanti diskusi kita lanjutkan di sana. Kalau nggak ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Itu sudah saya buka ya. Kalau ada yang bertanya silahkan. Ini saya cek di sini. Ya silakan Pak kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali Yusuf, silakan monggo Pak. Langsung pada permasalahan aja Pak Yasir. Siap Pak. Ya memang keperluan untuk saya
merasa saya sendiri, dan juga kayaknya ya sama aja sih, tujuan sama aja dengan merasa yang lain gitu kan. Kami di Misuji ini kan saya sudah buka nih EDM dan RKAM-nya. Jadi kalau di bahasa di dunia maya itu belum punya tempat kami itu. Kabupatennya masuk ke kecamatannya nggak ada kecamatannya gitu. Nah, jadi kami belum bisa praktek terkait dengan EDM dan RKAM. Seperti Bapak katakan tadi, bahwa yang punya kompeten atau kewenangan menjadi admin untuk mengatur entry dan lain sebagainya itu adalah diatur dari kabupaten. Dalam hal ini adalah Pak Wahid ya. Ya kalau bisa ya secepatnya biar kami bisa latihan gitu. Jadi belum bisa entry baik EDM ataupun RKAM-nya gitu. Ya gitu aja. Kami minta solusinya ya secepatnya gitu aja. Demikian, salam Tuhan berkatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali Yusuf. Jadi ya nanti saya coba bantu Pak Wahidnya ya, karena tadi Pak Wahid itu kan sebagai di RKAM latihan kan di Kemenak Mesuji, sedangkan banyak madrasah itu yang tuh salah, keliru, itu di dalam aplikasinya itu terdaftar di Tulang Bawang Barat. Nah, mungkin yang di Tulang Bawang Barat ini belum di belum diaktifin gitu. Coba saya cek dulu ya untuk yang Tulang Bawang Barat itu sudah dibuka belum ya? Jadwalnya. Soalnya nanti terkaitnya ke sana gitu. Saya cek dulu. Alin. Iya. Memang data ketukar Pak itu Pak. Iya, benar ya, ketukar ya. Iya, itu sejarahnya itu dulu itu kita di emisnya Pak. Kita sudah mengusulkan berapa kali ke provinsi, melalui provinsi, ke pusat tapi kan melalui provinsi. Nah, ternyata untuk database-nya, database awal itu kalau ketika ada aplikasi yang pengambilannya dari database emis itu data awal yang terambil ternyata. Iya, betul. Jadi ketika kita pilih Kabupaten Mesuji di sana alamat yang tertera seperti kecamatan itu nggak tahu itu permasalahannya seperti apa, yang jelas itu di tim pengembangnya kayaknya itu. Ya, ya ini Pak Pak Ali Yusuf. Ya, terima kasih Pak Wahid penjelasannya. Untuk Pak Ali Yusuf ini kita liatin ya. Ini saya belum share screen ya. Saya share screen dulu di yang screen one. Oke, nah ini Pak Ali, ini kan kita bisa lihat di sini nih untuk yang di Tulang Bawang Barat. Kan karena ada banyak yang nyasar ke sini Tulang Bawang Barat gitu. Kayak punya Pak Eko tadi. Punya Pak Eko, ini kan Pak Eko Riswanto kan. Ya, di sini muncul nih. Ya. Kalau di Tulang Bawang Barat muncul, tapi kalau pas tadi di yang itu nggak muncul. Nah, ini kemudian di menu tanggal input kan masih tanggal 10 November nih ya kan. Ini saya ubah ya, saya edit, saya masukin sampai bulan Desember ya Pak Ibu ya, 30 Desember. Oke, kemudian ini saya ganti ke tanggal sekarang, 11 November. Jamnya saya ganti dulu, ini jamnya jam 00 aja. Oke, klik simpan. Oke, sudah selesai. Coba Pak Ali Yusuf dan rekan-rekan sekalian, kalau misalnya mau nyoba, tolong di-refresh tuh RKAM-nya. Aplikasi RKAM-nya, tolong di-refresh. Nah, tolong di-refresh aplikasi RKAM-nya. Silakan dicoba. Bisa nggak? Udah bisa mulai nginput belum? Ke ini, ke menu ya, menu rencana kerja. Menu rencana kerjanya. Di menu rencana kerjanya ya, menu pendapatan lah paling enggak nih. Ini ada muncul tulisan kayak gini nih. Penetapan akan berakhir gitu. Jadi kalau tadi mungkin jadwal sudah selesai, sekarang mungkin udah berubah. Kalau nggak bisa nih di reload ya. Ini ada di atas ini, di atas browser ada reload this page. Silakan di reload. Nanti kalau yang awalnya belum bisa, insya Allah udah bisa. Gitu. Disiplinan, coba.
silakan ya dicoba, bagi yang belum bisa silakan dicoba. Sepertinya sih insya Allah udah bisa. Silakan Bapak Ibu, Tadi kan kalau apa namanya ada pertanyaan yang lain selain pertanyaannya Pak Ali Yusuf gitu. Hmm. Kalau ininya ada. Kecamatan yang bermasalah. Saya mau duluan. Oke. Ya. Diselesaikan. Tenang. Terus Itu kan saya kan cuma ngecek aja karena kan pastanya. Pak Sam itu kan lapornya ke Pak Sam itu nanti pengasih videonya gitu loh. ya, Jawah mana Pak? Peran saya. Oh, udah lewat mereka, wah, mau coba Pak. Wah, Ini buatan nulisat. angel lah mereka Pak. Jembatannya nama mendingan. Nulisat mah ketemu kan ya. Kalau Katrian nih kau kat Jawa, terus nih kau buatan lewat mereka kalau. Mungkin ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan yang lain sih saya kira cukup. Nanti kita tinggal diskusi lebih lanjut via aplikasi Telegram ya. Silakan Bapak Ibu sampaikan. Oh Pak Samsul Hadi, ada yang bertanya, silakan Pak Samsul Hadi. Monggo. Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Samsul Hadi Rodatul Ulum. Terkait ini Pak, penganggaran ATK itu. Kalau honor guru kan kita anggarkan dalam jangka 1 tahun. Apakah dengan ATK seperti itu Pak? Masalah di perencanaan itu. Siap Pak. Sekian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Ya. Pak Samsul Hadi pertanyaannya. Untuk ATK, maka misalnya Pak Samsul Hadi, nah ini saya uji coba langsung ya biar enak kita. Kita misalnya kita mau beli ATK. ATK itu komponen nomor berapa ya? Kita cek di Juknis ya. Di Juknis itu kalau nggak salah dia nomor 7 dia. Ya enggak? Pemilihan salah bukan 7, berarti nomor 8. Nomor 8. Ya, nomor 8 itu yang buku tadi. Nomor 11. Nomor 11 ya, ini dia. Nomor 11 pengelolaan madrasah, ini kan ada ya ATK. Oke. Kita cek di dalam aplikasi itu kegiatan ini kode bosnya nomor 11. Kode bos nomor 11. Nah, kita cari yang agak mendekati. Yang agak mendekati itu yang mana ya? Sosialisasi keuangan sekolah. Ini ya, pengadaan sarana administrasi perkantoran. Kita pakai yang ini. 6.18.2. Kita pakai 6, standar 6, kegiatannya nomor 18, sub kegiatannya nomor 2, pengadaan sarana administrasi perkantoran, yang terkena sasaran adalah madrasahnya, kemudian waktunya. Nah, waktunya itu karena nggak pasti ya, nggak pasti. Kan Bapak kan ngelaksanainnya siapa tahu belinya mau di bulan Maret, kemudian mau loncat, ini kita pilih misalnya Maret, kemudian mau loncat di bulan Mei. Nah, ini nggak bisa kayak gitu. Kemudian mau loncat lagi di bulan, kita mau loncat lagi di bulan apa ya? Ini kita mau loncat lagi bulan Agustus. Nah, itu nggak bisa, Pak. Jadi November Pak. ya kita nggak bisa loncat-loncat gitu, nggak bisa. Jadi kalau Bapak mau seperti itu kita harus misalnya kita mau buat perencanaan ya sama kayak honor tadi, Januari sampai bulan Desember. Nah, kalau seperti ini, nanti Bapak tinggal bermain di sebentar ya, ini saya buat sembarangan dulu ya. Nanti tinggal bendaharanya bermain di AKB. Ya. Nanti bendaharanya di sini. Nah, kita masuk ke bendahara. Kemudian dari bendaharanya di rencana kerja dan anggarannya kita pilih rincian, oke kita tambah, misalnya kita mau beli kertas. Kita mau beli kertas. Nah, kalau kita cari kertas HVS itu
Nah, misalnya yang ini ya, kertas HVS A4, katakanlah yang ini biar agak cepat. Kemudian yang kita pakai belanja bahan. Nah, ini misalnya 1 rim, kita misalnya beli 10 rim. 10 rim, kita belinya 10 rim aja gitu kan. Nanti kita misalnya belinya di bulan Maret. Nah, ini berarti kita pilih ini aja. Kita mau beli lagi di bulan Mei, kita loncat di bulan Mei. Nah, jadi bermainnya di sini, Pak. Gitu ya. Jadi bendahara yang bermain di AKB-nya, anggarannya itu mau diceplokin kemana itu bendahara yang melaksanakan. Kamatnya tinggal buka Januari sampai Desember aja. Nanti bendahara yang menentukan pembeliannya mau dilakukan pada bulan apa sebenarnya. Kemudian kita klik simpan. Nah, kalau bendahara perhatikan pas kita masuk ke PPDB tadi, nah kalau kita ngelakuin penambahan, itu kita cek di sini, ini Januari itu nggak bisa diisi nih Pak. Januari, Februari, Maret nggak bisa diisi. Agustus sampai Desember nggak bisa diisi. Kenapa? Karena tadi kamatnya saat melakukan perencanaan penganggaran itu dari bulan April sampai bulan Juli itu PPDB-nya. Jadi yang bisa diisi hanya April sampai Juli saja. Jadi inputan perencanaan kepala madrasah akan berefek pada penginputan AKB oleh bendahara. Jadi kamat tolong hati-hati. Yang keliru gini, praktek yang keliru adalah karena kamatnya nggak mau pusing, kamat kan sukanya nggak mau pusing. Sehingga apa yang dilakukan oleh kepala madrasah yang nggak mau pusing? Semoga di Mesuji nggak ada ya. Kalau kepala madrasah yang nggak mau pusing, apa yang beliau-beliau lakukan itu? Ya tinggal semua item, waktu pelaksanaannya disetting Januari sampai Desember semua, Pak. Sehingga kepala madrasahnya nggak mau pusing itu mau dilaksanakan pada bulan apa, itu nggak boleh juga sebenarnya ya. Nah terkait dengan itu juga nanti kita bisa baca di dashboard. Bapak Ibu kan saat melakukan penarikan uang di dana BOS itu kan pada dasarnya memperhatikan kebutuhan ya. Kita kan nggak boleh ngambil semua tuh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan nggak boleh ngambil semua dana BOS itu langsung diambil, misalnya dapat dana 100 juta, habis itu langsung diambil semua, itu kan nggak boleh. Kenapa? Karena harus sesuai dengan penggunaan. Nah, oleh sebab itu cara nyarinya gimana? Saya ini butuhnya bulan Januari itu butuhnya berapa sih? Tinggal lihat di AKB nih Bu, lihat di dashboard tuh, udah enak banget nih kita nih. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu lihat, oh bulan Januari itu aku butuhnya sekian, bulan Februari butuhnya sekian gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Semoga menjawab juga pertanyaannya Pak Rodotul Ulum tadi. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silahkan, monggo. Kalau ada yang ditanyakan, Pak Samsul Hadi sudah menjawab ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Samsul Hadi. Ada lagi yang ingin ditanyakan, monggo. Silahkan. Kalau tidak ada, itulah sebabnya. Ya, silakan monggo Pak. Pak siapa ini? Pak Samsul Hadi lagi. Silakan monggo Pak. Jadi Pak, ini terkait penganggaran Pak. Ya. Ya, terkait penganggaran. Seumpamanya kita punya rencana, nah kita udah masukkan. Nah, ternyata di perjalanannya rencana itu belum masuk dalam aplikasi RKAM ini Pak. Apakah kita bisa menganggarkan dana yang udah ada atau yang kita punyai ke kegiatan yang baru nyusul ini Pak, atau ada revisi RKM lagi Pak, seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Samsul Hadi. Nah, pertanyaan bagus sekali Pak Samsul Hadi nih. Saya akan menjawabnya dengan berbagai macam skenario ya. Skenario yang akan ada banyak sekali. Skenario yang pertama, satu, masalah itu apakah barangnya, itemnya itu ada atau enggak di dalam aplikasi, itu dulu ya. Yang kedua, mengenai kalau ada perubahan. Perubahan itu misalnya gini ya, Bapak Ibu ingin beli laptop, kan kemudian Bapak Ibu kan survei tuh ke Lampung tuh ya, ke Metro Bapak Ibu survei, ternyata harga laptop pada bulan Januari itu 4 juta. Terus Bapak Ibu kan belinya bukan di bulan Januari kan, misalnya belinya di bulan Mei gitu kan. Di bulan Mei pergi ke Metro lagi, ternyata harga laptop udah nggak 4 juta Pak Ibu, udah naik, udah 4,5 atau 5 juta. Ya kan? Bisa jadi harganya naik atau bisa jadi harganya turun, tapi kan jarang ya harga laptop turun gitu ya. Terus apalagi misalnya ya, ya itu dulu deh ya, misalnya
kalau barangnya nggak ada, kalau itemnya nggak ada. Kalau misalnya itemnya nggak ada, ya kegiatannya belum ada, maka Bapak Ibu bisa melakukan yang namanya usulan. Ya, di menu usulan ini ada di madrasah, apalah madrasah, itu di menu ini sebenarnya masih ditutup nih sama teman-teman kita di pusat. Nanti bisa nih melakukan pengusulan terkait dengan item pembelanjaan yang belum tersedia. Misalnya tadi dicari-cari nggak ketemu tuh, dicari-cari misalnya beli trali, katakanlah saja gitu kan, komponen biaya kita cari misalnya trali. Nah, kita cari trali, kok nggak ada nih trali nih gitu ya. Berarti kita satu yang harus dilakukan oleh Pak Samsul Hadi adalah kalau misalnya item pembelanjaan yang ingin dibelanjakan itu nggak ada, maka satu kita bisa melakukan pengusulan yang saat ini mungkin masih di close oleh teman-teman di pusat. Kemudian yang kedua adalah cari yang mendekati. Cari dulu yang mendekati Bapak Ibu, cari yang kira-kira item mendekati apa gitu ya. Terus kemudian disampaikan di dalam nanti kalau misalnya ada catatan, dikasih catatan bahwasanya item itu belum tersedia gitu. Item yang kita cari belum tersedia. Yang kemudian masalah perubahan. Perubahan nanti itu sepenuhnya adalah kewenangan dari Kankemenak Kabupaten Kota. Jadi madrasah ini tolong rame-rame menyampaikan kepada atau membuat surat resmi kepada rombongan Pak Wahid untuk menyatakan bahwasanya Pak ini ada perubahan harga nih Pak di lapangan nih Pak. Jadi kan misalnya Pak Wahid tadi membuka jadwalnya dari bulan Januari sampai bulan Februari dibuka untuk pengisian rekam. Kemudian dari bulan Januari ditutup kan, Februari ditutup, kemudian ada perubahan harga. Nah, Bapak sampaikan tuh melalui surat resmi, sampaikan pada Pak Wahid atau pakai WA dan lain sebagainya, sampaikan Pak ini ada perubahan harga nih Pak, kita perlu revisi nih Pak. Karena nggak bisa Pak kita menganggarkan dengan kayak gini. Nah, nanti Pak Wahid itu bisa melakukan penambahan perubahan gitu ya. Di pengaturan di tanggal input Pak Wahid tinggal ngelakuin penambahan. Namanya tahapan perubahan gitu Pak Wahid gitu ya. Pak Wahid melakukan perubahan. Nah, nanti dari kapan sampai kapannya ini haknya Pak Wahid, masih tahu ke madrasah. Oke, saya kasih jangka waktu dari Mei sampai Juni, silakan lakukan revisi RKAM gitu. Nah, nanti bisa teman-teman ngelakuin perubahan pada jangka waktu yang dibuka oleh Pak Wahid. Tetapi jangan ada perubahan langsung minta ganti, perubahan langsung minta ganti, enggak. Dikumpulin dulu Bapak Ibu ya. Dikumpulin dulu semuanya, jadiin satu item, nanti baru misalnya di akhir kuartal keberapa gitu baru sampaikan ke Pak Wahid. Nanti Pak Wahid buka 1 bulan atau 1 minggu atau 2 minggu, nanti itu teman-teman revisinya rombongan bareng-bareng. Jadi jangan satu-satu, itu nanti akan menyulitkan Pak Wahid juga dan nanti nggak bagus juga terlihat penganggarannya kok sepintas itu nggak bagus gitu, karena kok sedikit-sedikit ganti, sedikit ganti itu kan nggak elok ya kalau seperti itu gitu Pak. Jadi saya sarankan kalau misalnya belum muncul, Pak, saya udah merencanakan direkam Pak, rekamnya udah di close, udah saya upload gitu dan lain sebagainya. Tapi kami mau bikin kegiatan yang baru, gimana caranya Pak? Ya tadi di akhir kuartal sampaikan kepada Pak Wahid. Pak Wahid, ini kami mau memasukkan nih item yang baru nih Pak, gitu. Tolong dibuka di akhir kuartal, nanti Pak Wahid buka di akhir kuartalnya. Demikian Pak Samsul Hadi. Semoga menjawab pertanyaan Pak Samsul. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Samsul. Nanti ini mungkin ya seperti kata pepatah ya, the evil is in the detail. Jadi setannya ada di dalam detail. Nanti detailnya itu akan ketemu saat praktek. Insya Allah nanti bendahara dan operator baru akan kelihatan jelimetnya saat sudah praktek. Itu ya Pak Ibu ya. Demikian, seandainya nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Kemudian silahkan langsung berpetualang menginput. Jadi tugasnya ada 2 lagi nih, tugasnya ada 2. Untuk LMS jadikan 100%, itu tugas yang pertama. Untuk yang kedua,
sebenarnya include juga di dalam LMS, yaitu silahkan kerjakan rekam dari mulai perencanaan sampai dengan tahapan realisasi. Silakan nanti di-download di laporan, rekam BKU, buku pembantu pajak dan realisasi. Inilah keempat item inilah yang nanti akan di-upload ke dalam aktivitas nomor 97. Nah, itu yang nanti akan di-upload di sini. 96 itu hasil EDM kemarin. Hasil EDM kemarin tolong di-upload di nomor 96. Untuk yang RKAM, 4 komponen, rekam, BKU, buku pembantu pajak, dan realisasi, ini yang nanti akan dimasukkan ke dalam nomor 97. Insya Allah nanti saya akan ngambil sampel untuk saya cek kebenaran validitasnya gitu ya. Saya udah terbiasa untuk mereview rekam. Nanti silahkan yang siapa cepat mengumpulkan nanti akan saya review rekamnya. Demikian ya untuk pertemuan kali ini, karena ya tadi practice makes perfect, jadi silahkan berpraktek, silahkan diuji coba sendiri. Kalau ada pertanyaan, Pak saya bingung gini-gini nih, sampaikan aja di grup Telegram, nanti insya Allah kalau saya kebaca, saya lihat, saya langsung jawab ya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan pada pertemuan kali ini. Kita ketemu tatap muka terakhir minggu depan tanggal 18 November. Semoga sehat-sehat semua, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk kita semuanya bisa tatap muka minggu depan. Terima kasih.